Halo, welcome back to episode 2 of Mentor Future. Bareng aku Diva dari Ecotourism Bali dan hari ini aku lagi ada di Canggu Cabana bareng Mbak Mita dari marketing manajernya Inivi Hospitality. Apa kabar Mbak Mita? Halo, baik, kabarnya baik. Gimana kabarnya juga Mbak Diva? Alhamdulillah baik. Hari ini Canggu agak panas ya. Iya, lumayan panas banget ya. Jadi gimana nih? Boleh diceritain sedikit nggak sih sebenarnya Canggu Cabana tuh apa sih? Dan dia kan bagian dari Inivi Hospitality ya. Betul. Kira-kira boleh diceritain sedikit? Oke, jadi, Cabana ini adalah salah satu brand accommodation, by Indivior Hospitality yang lokasinya di Canggu. Jadi lebih tepatnya itu dekat sama pantai nelayan dan memang lokasinya juga bisa dibilang cukup strategis, dekat sama pantai, terus juga tempat-tempat hits, kafe-kafe hits yang ada di Canggu. Jadi memang kalau untuk Cabana ini, filosofi name-nya itu kita kalau untuk Canggu kan memang location-nya di Canggu dan juga Cabana itu sebenarnya terinspirasi dari bentuk bangunan atau, iconic, room-nya dari Cabana ini. Jadi memang yang berbentuk semacam sangkar, kalau bisa dibilang salah satu iconic room-nya itu kita di tipe Grand Cabana Sea View. Ada Iya, city juga ya. betul, jadi ada sea view-nya. Dari rooftop itu kita bisa melihat, pantai atau sea view langsung dari sana. Itu cocok banget buat sunset sore-sore. Iya ya, emang Canggu tempatnya sunset juga. Iya, bener, kayak gitu. Di sini ada berapa room, Mbak, kalau di Canggu? Total, kita memang ada lumayan banyak room dengan total itu ada sekitar 6 tipe kamar yang ikoniknya itu dengan Grand, Cabana itu dengan sea view, juga ada beberapa suite room, ada juga yang dengan plunge pool. Selain dari room itu, kita juga dilengkapi dengan main pool, jadi bisa renang-renangnya cantik gitu ya kan, sunbathing di bawah, teriknya sinar matahari Canggu buat tanning gitu. Habis itu juga ada restoran namanya Seabed Restaurant, ini akan berkonsep seperti, as a bistro. Jadi Oke. bistro restaurant in Canggu. Mhm, seperti itu. And then juga kita ada spa, jadi bisa dibilang komplit banget ya, mau berenang, habis itu lapar bisa makan, habis itu, relaxing di spanya kita, Soha Spa. Iya. Terus si Canggu Cabana ini kan, nggak sendiri ya dari Inivio Hospitality di Canggu ya. Betul. Kira-kira apa sih yang membuat Canggu Cabana itu lebih, unggul daripada hotel-hotel Inivi di Hospitality sorry, hotel-hotel dari Inivi, yang ada di Canggu gitu ya? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk, brand kita, accommodation yang ada di Canggu tuh, mereka masing-masing tuh memiliki keunikan masing-masing tuh, Mbak Dipa. Jadi kalau untuk Canggu Cabana, emang yang jadi favorite banget nih dari para traveler yang stay atau choosing tempat kita itu karena satu si iconic, room-nya itu ya, si Grand Cabana Sea View, sama juga ada, main pool-nya dan juga itu dekat ke pantai. Jadi buat yang traveler yang suka surfing, terus juga cari yang strategic location, wah sih cocok banget ya ke Canggu Cabana. Nah, kayak gitu. Semuanya ada di Canggu Cabana. Betul, bisa dari A sampai Z ya, bisa chilling di sini, kayak gitu. Oke, terus nih Mbak, kan beberapa bulan lalu ya Canggu Cabana kan acquired Eco Climate Badge ya. Betul. Nah, itu kayak gimana sih? Boleh diceritain sedikit nggak? Eee, Gimana perjalanannya acquiring Eco Climate Badge? Apa aja sih yang perlu di-prepare dan siapa aja sih yang terlibat dalam, prepare ini? Oke, jadi kemarin pada saat kita, join ya untuk ikut sertifikasi dari Ecotourism Bali, untuk dapat Eco Climate Badge itu, sebetulnya seluruh tim kita tuh semuanya ya pastinya, harus berpartisipasi dari masing-masing part-nya, seperti itu. Nyari Jadi langsung 7. betul, ada 7 properti dari Inivi Hospitality yang join untuk sertifikasinya ini dan, syukurnya dan senangnya juga semuanya dapat, badge ya, ada yang silver dan juga ada yang gold, kayak gitu. Jadi ya dari sisi operasional tentunya banyak banget, yang di-prepare dari tim operasional untuk ikut sertifikasi dan juga tentunya untuk, upgrade dan giving the best service and product untuk our guest dan juga nggak cuma guest tapi lingkungan kita juga. Nah ya, Gitu. Mhm. oke, I see. Karena kan ya deket pantai, terus suasananya di Canggu yang crowded apa, kita pas semua pas tahu lah ya. Oke, I see, nice. Menarik sih bangunannya ya. Iya, nanti habis ini mungkin kita harus keliling-keliling ya, tour, resort tour kita ya habis ini. Terus nih Mbak, dari Ecotourism Bali itu kan, ketika acquire Eco Climate Badge, kita punya detail guideline. Betul. Ya, itu tuh gimana nih, penggunaannya di Canggu Cabana? Apakah sangat berfungsi dan kira-kira dari semua komponen itu,
di area mana sih yang difokusin untuk apa namanya, ditingkatkan lagi gitu dan gimana so far, peningkatannya? Oke. Ya sebenarnya kemarin kita juga pada saat, baru daftar registrasi ya untuk sertifikasinya itu dapat guideline dari Ecotourism Bali itu sebenarnya bisa kita bilang semacam kitab suci kita ya untuk ikutan, sertifikasinya karena itu kayak nyawanya kita. Jadi dari sana ada guideline-nya dari masing-masing, item, dari masing-masing poin-poin. Jadi kita tahu nih sama tim operasional dan juga seluruh tim yang prepare, kita bisa checklist, oke dari item-item ini yang mana yang perlu kita improve lagi, yang mana perlu kita, tambah lagi untuk bisa juga, get this, badge kayak gitu. Dan tentunya juga untuk, saving all the environments, for sustainability. Dan sekarang kita tuh lagi fokusin untuk minimize untuk penggunaan, plastik sekali pakai dan juga lebih ke saving energy, Oke. seperti itu. Mhm. Oke, I see. Lalu nih Mbak, langsung masuk kita ke self assessment questions ya. Ya. Jadi resource conservation. Kebetulan, berhubungan dengan, reducing energy nih. Kan tadi lagi ditingkatkan juga ya, kalau dari hasil self assessment-nya, Canggu Kabana tuh udah menggunakan produk tertentu untuk reduce energy. Nah, kira-kira seberapa efektif sih penggunaannya dalam operasional? Oke, sebetulnya kalau untuk kita bisa bilang, efektif dan juga penggunaannya, itu sebenarnya kita sudah lakukan ya dari kemarin dapat guideline, kita coba terapkan, improve lagi, dan itu sebenarnya sangat efektif banget, terutama bisa juga untuk saving cost ya kan, betul. Jadi itu, support all department and then juga kita kalau untuk saving energy sekarang lebih ke penggunaan listrik sebetulnya. Jadi menggunakan barang-barang atau elektronik yang, bisa dikatakan lebih ke low energy tapi kualitinya tetap oke. Salah satunya atau dengan cara lain itu kita juga untuk lampu-lampu, kita kan pasti di sore hari di all area resort, kita pakein timer. Jadi di waktu-waktu tertentu memang pada saat waktunya dia akan automatically karena kadang kalau misalkan kita manual, takutnya ada yang lupa atau gimana. Jadi kalau pakai timer, it's all automatic dan juga bisa bantu kita untuk saving energy di sana. Timer-nya tuh kalau misalnya ada orang masuk aja atau misalnya kalau siang mati, kalau udah malam baru mulai nyala? Iya, kita lebih ke waktunya sih Mbak Diva. Oh, oke. Jadi kayak udah malam atau agak sore ke malam itu mereka pasti akan, automatically nyala, kayak gitu, Mas. Oh, Seperti itu. bagus ya. Terus nih Mbak, manfaat apa aja sih yang udah dirasakan gitu setelah, menggunakan apa, produk untuk reduce energy ini? Ya, sebetulnya selain untuk, reduce energy, tadi salah satunya kan kita berfokus di listrik, itu, kita sangat rasakan lebih ke di saving cost dan juga save our planet ya dari sana. Selain dari situ kita juga menggunakan produk daur ulang. Jadi misalkan, bisa dilihat nih ada gelas-gelas, semacam gelas-gelas tumbler yang baik ada di room atau di restonya kita itu sebenarnya recycle dari, bottle wine yang kita juga collab dengan local people, ya. Jadi pengrajinnya itu, kita bawa si, bottle wine-nya itu nanti di-recycle untuk dijadikan gelas. Nah, jadi di sana sebenarnya kita udah ya untuk melakukan daur ulangnya, bisa dipakai lagi. Mungkin nanti kita bisa lihat contoh produknya ya? Yes, sure. Mhm, Menarik. itu. Dari botol wine ya? Bottle wine. Jadi bottle wine itu kita collabs karena kalau untuk Indivi Hospitality kan kita, propertinya itu ada di Ubud, Canggu, di berbagai macam area. Kebetulan untuk, vendor yang kita pakai itu, mmm, lokal Bali dan memang base-nya itu di Ubud. Jadi biasanya akan dikompal dulu semuanya, lalu kita transfer ke Ubud untuk kita produce, si gelasnya itu. Dan itu bukan cuman Canggu Kabana ya, tapi yang Betul, ada promosi-promosi lain lain juga? juga. Iya, that's really seperti gitu. Kayak aku baru dengar soal. Ya, kita pakai itu si bottle wine-nya untuk jadi gelas. Oke, sekarang nih kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ya, itu sampah, mendingnya sampah ya. Sampah kan sekarang jadi masalah yang sangat besar ya di Bali ya, terutama zamannya waktu-waktu sekarang nih kita banyak sampah kiriman dan segala macam. Nah, kira-kira kalau di Canggu Kabana itu gimana sih cara pengulangan polusinya?
Oke, kalau kita pengurangan polusi especially sampah ya, seperti yang kita sampaikan tadi, kalau untuk yang plastik sekali pakai itu benar-benar kita reduce atau ada beberapa item yang kita memang ganti jadi biodegradable. Jadi misalkan kayak sedotan atau beberapa lainnya misalkan kayak gas amenities yang ada di kamar, jadi itu kita memang change dari sana dan itu emang sangat efektif banget untuk mengurangi, sampah plastik atau sampah yang sekali pas. Betul. Dan itu udah, seluruh di Canggu Cabana ya? Ya, Udah di bisa. semua. Kalau yang di hospitality lain gitu gimana, Mbak? Untuk di hospitality lain juga kita, mostly sudah melakukan itu, terutama memang yang kemarin sudah kita, join dan certificate by Ecotourism Bali-nya, Oke. gitu. Kemudian nih so far ya, udah berapa persen sih impact yang, didapatkan sebelum melakukan gitu? Apa sih perbedaannya sebelum, semuanya diubah jadi, diubah jadi biodegradable dan lain-lain? Ya, kalau misalkan kita melakukan evaluasi secara internal nih, Mbak Diva. Jadi itu bisa kita bilang untuk pengurangan sampah atau limbah plastik itu kita sudah 70% dan memang itu juga lebih memberikan manfaat juga kepada tim kita khususnya ya dari tim internal karena ada beberapa item yang memang kita pakai itu dari organik bisa didaur ulang karena kita, juga combine dengan beberapa properti, collaboration dengan third party untuk pengolahan kompos. I see. Seperti itu. Oke. Mhm. I see. Nice. Oke, sekarang next, komponen berikutnya yaitu Ya, biodiversity, ecosystem, and landscapes. Kan, Canggu Cabana juga udah, mulai edukasi guys ya mengenai si biodiversity, landscape, dan ekosistem dan landscape. Nah, kira-kira materinya itu seperti apa aja sih yang diinformasikan ke guest-nya dan bagaimana sih mereka biasanya, react gitu? oke. Biasanya kalau untuk education, kita juga ada display di website kita. Jadi memang apa komitmen kita untuk yang sustainability, ecotourism, dan biasanya dari, tim-tim internal kita pada saat di unit, pada saat bertemu dengan tamu. Karena di, Cawakabana juga kita ada landscape ya, jadi ada beberapa tanaman-tanaman yang memang lokal, jadi pada saat keliling atau escorting guest to the room, biasanya itu juga dijelaskan seperti apa ini prosesnya dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, berarti, guest-nya tuh, informed ya? Iya, Fully informed teamwork, mengenai apa aja yang ada di Canggu Cabana. betul sekali. Nice. Dan ini kan tadi ada beberapa tanaman spesies ya? Ya, Native spesies ya? Itu mhm. boleh, ceritain dikit nggak tanaman-tanaman apa aja tuh? Oke, kita di sini, ada memang beberapa tanaman, kalau misalkan kita bisa highlight itu semacam kita ada pohon mangga, terus juga ada pohon gayam, dan ada beberapa tanaman-tanaman hias lainnya yang bisa ditaruh di outdoor seperti di restoran atau memang di, outdoor areanya resort, seperti itu. Dan di dalam ruangan pun ada ya? Yes, ada tanaman hias di dalam ruangan seperti di restoran, kita bisa jadiin centerpiece juga. Jadi selain memang untuk, bantu lebih ke secara udara dan juga environment itu juga bisa kita mempercantik ya, mempercantik interior dan juga ruangan kita. Oke, Seperti that's nice. Lalu, dari biodiversity, ecosystem, and landscape ini ada nggak sih, rencana atau tujuan di masa depan nih untuk Canggu Cabana untuk meningkatkan, lebih baik lagi gitu? Yes, tentunya kita juga sudah membandingkan itu untuk menambah, lagi ada beberapa tanaman-tanaman, especially tanaman-tanaman lokal ya. Yes, jika memang memungkinkan, kita akan membuat semacam kayak ada corner atau untuk garden yang memang kita bisa langsung manfaatkan. Karena kayak kita ada activities making channel, mungkin nanti kita bisa lebih ke kayak additional, tanaman-tanaman bunga yang langsung bisa dipetik, bisa jadi guest activities juga, mereka making offering di Bali, seperti itu. Oke, bisa jadi apa aja, tempat taman juga ya? Iya, betul sekali. Jadi untuk touch up the garden. Lalu next questions dari social benefits-nya ya, Kak, ya. Nah, acara atau kegiatan lokal apa sih yang biasanya diinformasikan ke guest gitu? Karena kan di sini kan, banyak banget tempat-tempat, turis datang gini ya. Iya. Nah, kira-kira aktivitas seperti apa aja sih gitu yang Oh, fokus sih, Kak? nah, kalau misalkan untuk kita di Cawakabana, mungkin kalau Canggu itu agak lumayan, dikenal bagi mereka wisatawan-wisatawan muda yang suka party, suka hangout,
Tapi, selain daripada itu memang sebenarnya, guest atau traveler yang datang ke Cowokabana ini dari segi usia ataupun, interest itu beragam ya. Tapi memang karena kita di Bali, ini juga aku dapat dari beberapa insight, dari beberapa riset, guest itu atau traveler tuh masih suka dengan yang of course sustainability dan tentang yang culture. Jadi kita di Cowokabana ini ada beberapa activities seperti yoga, itu di rooftopnya yang Grand Cabana Room, jadi bisa yoga di sana sore-sore sambil lihat sea view, terus juga ada beberapa semacam, making offering, something buat canang gitu di Bali dan ada juga, Balinese cooking class. Jadi semua itu memang seperti yoga kita memang kerjasama dengan instructor yoga yang memang local people, di Bali dan juga untuk yang, making offering selain culture kita juga, berkolaborasi dengan local community untuk itu. Yes. Oke, lalu, Seperti itu. menurut Mbak Mita, seberapa penting sih untuk give back to local community? Ya tuh. Kalau untuk give back ke local community itu sebenarnya penting banget ya, salah satu, aspek yang memang perlu kita perhatikan karena, kita juga berdampingan dengan local community, mereka support kita juga saling support sebenarnya kepada, local community. Jadi kita melakukan beberapa activities yang bisa menggandeng bareng, terus juga semacam ada, pengrajin dan lain sebagainya. Dan kita di Inivi Hospitality khususnya di Five Seasons di 2024 ini kita juga sedang, melakukan sebuah campaign. Jadi ada Share the Joy. Nah, jadi kalau Christmas ini kan, sangat dikenal dengan Santa and then giving. Season of giving. Iya, season of giving. Jadi kita, di festive season ini We Hospitality giving, atau share the joy to everyone yang juga support nih untuk pariwisata Bali, baik itu of course dari turis dan tentunya juga local people. Jadi kita share the joy juga, kita sedang ada beberapa activation di salah satu mall yang ada di Kuta. Jadi di sana kita juga share the joy, for the tourist, baik itu wisatawan domestik ataupun mancanegara dan juga local people yang sangat support sekali, untuk berjalannya pariwisata Bali. Oke, so it's for everyone ya? Yes, it's for everyone. Ya, I see. Lalu nih Mbak, untuk, jadi fully sustainable itu kan, perjalanan yang panjang ya, and it's not even a finish line. Ya. Jadi kayak masih panjang perjalanan, semua orang termasuk Canggu untuk jadi sustainable gitu. Ya. Nah, apa sih yang membuat Canggu untuk keep going gitu? Untuk melakukan, sustainability ini? Oke, sebenarnya kalau untuk yang keep going atau sustainability ini, kita juga harus peduli ya dengan lingkungan dan, everyone. Sebenarnya kalau misalkan kita di Bali itu kan mengenal dengan adanya Trihita Karana. Iya. Jadi ada 3 penyebab, atau yang menciptakan kebahagiaan. Jadi ada antara manusia dengan Tuhan, of course juga manusia dengan lingkungan. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu cara kita untuk, sustainability. Jadi dengan lingkungan dan juga tetap sustain antara hubungan kita manusia dengan manusia, kita dengan, orang-orang sekitar, local community, dan juga turis-turis yang datang ke kita. Berarti juga secara tidak langsung menggunakan filosofi Trihita Yes, betul sekali. Years di Bali. Oke, lalu nih Mbak, back to Eco Climate Badge questions. Apa sih yang paling berkesan dari, setelah acquiring Eco Climate Badge? Dan apa sih harapannya untuk ke depannya? Oke, yang paling, berkesan itu dari kita adalah ini merupakan salah satu pencapaian terbesar kita ya di 2024 ini. Jadi we are so happy we have, the certification and then, from all of the team, all of the family of Cowokabana and Iniwi Hospitality karena, dengan kita mendapatkan Eco Climate Badge ini juga memberikan, semangat kita nih untuk tetap berinovasi dan juga tetap menjaga, lingkungan kita, community kita, dan everything yang ada di sekitar kita untuk bisa terus berkelanjutan dan juga sustain, seperti itu. Oke. Lalu nih Mbak, dengan, seluruh testimoni tadi ya, Ya. apakah Canggu bakal, rekomendasiin Eco Climate Badge
untuk, properti-properti lainnya yang maupun yang ada di Inivi Hospitality atau di luar Inivi Hospitality? Yes, of course sih, kita would love to, share this and then recommend juga kepada, semua ya, hotel-hotel ataupun industri hospitality yang ada di Bali. Khususnya untuk Inivi Hospitality di tahun 2025 ini juga kita akan merencanakan lagi ya untuk beberapa properti kita selanjutnya untuk kita join Eco Climate Badge. Dan of course untuk beberapa properti-properti lainnya, tourism-tourism yang ada di Bali, kita pasti akan merekomendasikan ini, On scale seperti from itu. 1 to 10 tuh, Mbak, berapa kira-kira? Of course kalau bisa aku bilang mungkin bisa, 100/10 mungkin ya, Broad scale ya? Iya. Oke, I see. Yes, betul, bener bener banget. Cepetan deh untuk, properti-properti lainnya di Inivi Hospitality atau outside Inivi Hospitality untuk segera register Eco Climate Badge. Oke. Benefits-nya. Iya, betul sekali. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak sama Mbak Mita mengenai keberlanjutan yang ada di Canggu Cabana. Walaupun Canggu Cabana terletak di area Canggu yang crowded banget sama turis ya, Canggu Cabana memegang, prinsip Trihita Karana dalam, menjalankan usahanya menjadi properti yang berkelanjutan, sambil dibantu sama kitab besarnya gitu, guidelines dari Eco Climate Badge kalau, cuma bisa didapetin kalau udah acquire Eco Climate Badge ya, Mbak, ya? Iya. Oke. Dan, untuk teman-teman yang mau, cari hotel di Canggu, terutama yang lagi honeymoon ya, Mbak, ya? Betul sekali. Yang Cepetan boy. mau romantis-romantisan. Nah, Iya. coba bisa book room-nya di Canggu Cabana yang terletak di mana, Mbak? Oke, jadi Cabana, di Canggu itu dekat banget ya sama Pantai Batu Bolong, beberapa cafe-cafe hits, tempat-tempat hits yang ada di Canggu. Jadi buat kalian yang mungkin mau liburan ke Bali, untuk staycation boleh banget cobain di Cabana. Jadi karena kita juga selain udah Eco Climate Badge, banyak banget experience yang bisa kalian dapetin di sini dan cocok banget buat kalian para pasangan nih yang mau honeymoon, couples yang mau bermesra-mesraan, pas banget di Cabana. Karena dengan tema dan konsepnya juga itu sangat romantis dan juga intimate banget. Jadi buat kalian juga yang mau, kasih surprise ke pasangannya, jadi kita juga ada beberapa package-package yang memang udah include untuk, romance ataupun juga untuk baik honeymoon ataupun mau ada, special occasion seperti birthday, honeymoon, terus juga anniversary dan lain sebagainya. Itu bisa all in, tinggal info aja mau request seperti apa, bisa kita siapkan, romantic stay-nya gitu ya di Ya, Cabana. betul. Dan kalau udah ada logo Eco Climate Badge itu tenang aja, itu udah bisa dipastikan keberlanjutannya, Mbak, ya. Jadi Betul sekali. sustainability in the crowded area in Canggu. Ya. Yes, gitu. Oke, that's it untuk podcast Member Future hari ini. Thank you Mbak Mita udah kisah kasih waktunya nih untuk kita untuk di-interview. Ya. Oke, see you in another episode of Member Future. Bye-bye. Bye-bye, thank you.